Dalam ekonomi, setiap negara punya tameng atau amunisi untuk menghadapi guncangan global. Amunisi itu bernama cadangan devisa. Kabar terbaru, dua negara yang sedang menjadi sorotan dunia, yaitu China dan Israel, berhasil mencatat rekor tertinggi pada cadangan devisa mereka. Namun, di saat yang sama, cadangan devisa Indonesia justru mengalami penurunan. Mengapa nasibnya bisa sangat berbeda? Apa yang membuat cadangan devisa China dan Israel melonjak? Dan yang paling penting, apa arti penurunan cadangan devisa bagi perekonomian Indonesia? Sebelum masuk ke perbandingan, mari kita pahami dulu apa itu cadangan devisa. Sederhananya, cadangan devisa adalah aset mata uang asing yang dipegang oleh bank sentral. Fungsinya seperti rekening tabungan darurat sebuah negara. Cadangan devisa digunakan untuk membayar impor, melunasi utang luar negeri, dan yang paling penting, menstabilkan nilai tukar mata uang lokal saat terjadi gejolak di pasar. Posisinya dipengaruhi oleh dua hal. Arus kas, seberapa banyak valuta asing yang masuk dari ekspor, investasi, atau pinjaman. Revaluation gain, ini adalah kenaikan nilai cadangan secara akuntansi, bukan dari uang yang baru masuk. Ini terjadi ketika nilai dolar Amerika melemah terhadap mata uang lain, atau ketika harga aset global seperti obligasi, saham, dan emas naik. Mari kita lihat kasus Cina. Per akhir Agustus, cadangan devisa mereka melonjak menjadi 3,322 triliun AS dolar, posisi tertinggi sejak 2015. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari revaluation gain, yaitu efek pelemahan dolar Amerika dan kenaikan harga aset keuangan global. Selain itu, Cina juga punya strategi jangka panjang. Mereka terus menambah kepemilikan emasnya selama 10 bulan berturut-turut. Ini adalah cara Cina untuk mendiversifikasi cadangan dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Di sisi lain, Israel juga mencatat rekor cadangan devisa di angka 230,32 miliar AS dolar. Penyebabnya sama, yaitu revaluation gain. Cadangan devisa yang tebal ini sangat penting bagi Israel, karena memberikan amunisi yang cukup untuk menjaga stabilitas mata uang mereka, shekel, di tengah ketidakpastian keamanan dan geopolitik. Berbeda dengan dua negara di atas, Indonesia justru mencatat penurunan. Cadangan devisa kita per akhir Agustus 2025 berada di posisi 150,7 miliar AS dolar, turun dari bulan sebelumnya. Menurut Bank Indonesia, BI, penurunan ini bukan karena faktor revaluation, melainkan karena dua alasan utama yang direncanakan. Pembayaran utang luar negeri pemerintah. Stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global. Meskipun turun, BI menegaskan bahwa posisi ini masih sangat kuat. Cadangan devisa Indonesia saat ini setara dengan 6,3 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional yang hanya sekitar 3 bulan impor. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa cadangan devisa Cina dan Israel naik karena faktor eksternal yang menguntungkan, yaitu pelemahan dolar dan kenaikan harga aset. Sementara itu, penurunan cadangan devisa Indonesia adalah hasil dari kebijakan yang disengaja untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kedepan, BI optimis cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh prospek ekspor yang baik, surplus neraca transaksi, dan persepsi positif investor terhadap ekonomi domestik. Ini menunjukkan bahwa meskipun turun, cadangan devisa kita masih menjadi tameng yang kokoh.